Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi ashabihi wa dhurriyyatihi wa man walah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para penyanyi, para ustadzah, para ibu-ibu saya, wabil khusus sahibul bait, Mbak Tutus sekeluarga, saya jamaah Majelis Taklim As-Sa'diyah Belandongan rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita semua masih ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang baik, sehingga langkah kaki kita semua masih dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk bisa mendatangi majelis-majelis ilmu seperti pada sore hari ini, yaitu tiap-tiap hari Jumat, dan insya Allah mulai pekan depan, minggu depan dirubah hari Kamis ya. Matur muga saged istiqamah sedaya, matur muga asal barokahe paris sing mondok yuga kula kaliyan saya didadosake yuga ingkang soleh solihah, bejo dunya akhirat, selamat dunya akhirat. Salatullah salamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur muga saya diakui umat kanjeng Muhammad, matur muga saya ansal syafaat kanjeng Muhammad. Amin Allahumma amin. Para ibu saya yang singkat mawon samangkin bab tentang syarat wajibnya sholat, di mana sholat itu bisa menjadi sah ketika terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Untuk sunnah-sunnahnya walaupun boten dilampahi, sholatnya tetap sah, tapi kira afdol. Menawi dilampahi tambah afdol. Untuk syarat dan rukun ini menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, karena bila kurang syarat dan rukunnya maka sholatnya dianggap kurang sah. Perbedaan antara syarat dan rukun, kalau syarat itu sebelum pelaksanaan sholatnya, kalau rukun bersamaan dengan sholatnya, pengerjaan sholatnya. Contoh, syaratnya sholat niku kedah kada wudu, kan wudunya saat derenge sholat ya. Masa tepak sholat kali wudu? Buatan nggih, niku namine syarat. Contoh malih, kalau sholat itu harus menutup aurat, syaratnya kan berarti menutup auratnya sebelum pelaksanaan sholat. Untuk rukun itu bersamaan dengan pekerjaan sholatnya. Contoh takbiratul ihram, sujud, rukuk, kan wekdal wonten ya pertengahan sholat atau di dalamnya sholat. Untuk syaratnya sholat itu ada dua macam, ada syarat wajib, ada syarat sah. Semakin yang kita bahas adalah syarat wajibnya sholat. Seseorang berkewajiban sholat ketika memenuhi syarat wajibnya, yaitu syarat wajibnya sholat ada tiga. Wasoro itu wujubis sholati thalathatu asya'a. Syarat wajibnya sholat itu ada tiga. Ahadua al-islamu, yang pertama yaitu harus beragama Islam. Karena syarat wajibnya sholat itu harus Islam, fala tajibus sholatu alal kafir al-asliyi, maka tidak wajib bagi orang kafir yang asli untuk sholat. Kalau dipaksakan orang kafir sholat, walaupun bacaannya, gerakannya benar semua, tapi dia kafir, buatan Islam, sholatnya buatan diterami. Karena syarat wajibnya sholat itu harus Islam orangnya. Wala yajibu alaihi qada'uha idza aslamah. Orang kafir yang masuk Islam, dia tidak berkewajiban mengkodoi sholat-sholat yang mulai dia balik sampai dia masuk Islam untuk dikodoi, bukan wajib. Contoh, ada orang Kristen melebat Islam umur 25 tahun. Orang balik, dia waktu balik dihitung katakan umur 15 tahun. Berarti mulai umur 15 tahun sampai umur selangkung berapa tahun itu? 10 tahun. Dalam masa kafirnya 10 tahun ini dia tidak wajib mengkodoi sholatnya. Kenapa? Karena agamanya bukan Islam, masih kafir.
Beda halnya dengan amal murtaddu. Fatajibu alaihi salatu wa qada'uha in ada ilal islami. Beda halnya dengan orang yang murtad. Orang murtad itu orang yang asalnya Islam lalu masuk kafir atau keluar dari agama Islam. Biasanya artisnya wedok sing lanang Kristen jantone. Demi cinta dia keluar dari Islam. Baru pegatan lebu Islam aneh. Bingung ya. Orang murtad ini wajib mengkodoi sholat-sholatnya ketika dia kembali ke Islam. Contoh, ada orang murtad selama 1 tahun, lalu dia tobat masuk Islam lagi. Maka selama masa murtad selama 1 tahun, dia wajib mengkodoi sholatnya dan kewajiban yang lainnya. Beda ya. Kalau orang kafir asli betul wajib mengkodoi. Kalau orang murtad wajib mengkodoi. Orang murtad ini tobatnya harus membaca syahadat dan istighfar yang banyak. Karena murtad atau syirik itu adalah dosa terbesar, dosa yang tidak terampuni kalau dia tidak tobat. Orang murtad atau syirik ini statusnya sama dengan orang kafir nanti di akhirat, yaitu divonis masuk neraka khalidina fiha abada, selama-lamanya berada di neraka, tidak ada harapan untuk masuk surga. Tapi kalau orang Islam masih ada harapan. Kalau ada orang Islam punya dosa dan masih belum dapat syafaat, maka untuk menghilangkan dosanya dia harus masuk ke neraka sampai dosanya habis. Setelah itu dia ada harapan masuk surga karena Islam. Niku syarat wajib sholat yang pertama, yaitu harus Islam. Yang kedua, wathani al-bulugh. Syarat wajib sholat yang kedua yaitu harus balik. Fala tajibu ala sabiyyin wa sabiyatin. Karena syarat wajib sholat yang kedua itu adalah balik, maka tidak wajib sholat bagi anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Lakin yu'maroni biha ba'da sabai sinina in hasolat tamyiz biha. Tetapi anak kecil atau anak yang masih belum balik itu orang tua wajib memerintahkan anak tadi itu untuk melaksanakan sholat ketika dia sudah berumur 7 tahun. Tadi jenengan lek ada yugo baik laki-laki maupun perempuan umuripun 7 tahun. Niku jenengan berkewajiban atau wajib hukumnya merintahkan yugane untuk sholat. Lek jenengan meneng tok jenengan dosa. Tapi sejak dipelajari, ayo sholat dok, mulai umur 7 tahun. Lek larene nurut, sing asal ganjaran tiang sepai. Lek larene mboten nurut, tiang sepai mboten asal ganjaran, nggih mboten asal dosa. Keranten tasik dereng wajib. Dalam arti jenengan merintahkan yugane untuk melaksanakan sholat, niku wajib jenengan. Kudu nyocot. Nah niki orang tua itu juga harus punya sifat nyocot. Nah orang tua ini meneng ae jarno wis sapa jare besok wis gede. Bahaya. In hasolat tamyizu. Apabila in hasolat tamyizu dia apabila anak yang umur 7 tahun tadi itu sudah tamyiz. Tamyiz itu apa? Anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Contoh lari di sukani nopo, di sukani sekol, situ panas situ adem. Ayo milih oleh sing dile, dipele panas sing adem ae. Lah berarti lari Pak Amun. Tapi lek arek dereng tambies, milih sing panas, dipangan ae. Lari mboten pati anu sian, dereng jangkep. Tambies iku maksudnya jangkep. Sanes balik lho nggih. Beda tamyiz kali balik beda. Mari ngoten. Wa yukrabani ala tarkiha ba'da kamali asri sinina. Ketika anak itu sudah berumur 10 tahun tapi tasik dereng balik, terus dikengen salat sik dereng purun mawon,
maka orang tua ini harus memukulnya. Mukul niku bahasa kitabe mukul aslinya nggih jenengan cetol lan apa muto jewet pun digebloki koyo maling nika saken anak dhewe digebloki koyo maling nggih dicetoli tadi jewet lho. Yang penting ada efek jerah arek cek wedi. Tujuannya apa? Nanti kalau sudah balik sudah terbiasa sholat. Niki nek mboten dilaksanaken sing dosa tiyang sepai. Dan lagi nanti di akhirat anak itu bisa nuntut. Ketika ada orang tua, anak wis gede ndak tahu di kengken sholat. Besok di akhirat umpami lari ku ndak sholat terus sampai anu nggih, sampai akhir hayatnya, sampai gede sampai rapi ndak sholat mergo wong tuane meneng tok. Nanti di akhirat satu sama lain walaupun anak sama orang tua, bojo ambek bojo kabeh niku saling menuntut. Jadi hubungan sanak saudara, anak wong tua niku besok niku mboten enten. Saking golek aman dhewe-dhewe kabeh. Padha saling menuntut. Lek enten tiyang sepuh mlebet swarga anak iso diprotes. Kula protes kula singen mboten salah gara-gara mboten kengken teng tiyang sepuh kula. Ditakoni, "Iya ta, anjen nang ngongkon?" "Nggih, mboten kula kengken." "Mudhun." Saged mudhun, saged dituntut teng yugane. Oleh karena itu, anak ini adalah amanah. Mari kita jaga amanah ini dengan baik, yaitu kita ajari ilmu-ilmu agama untuk mengerjakan perintah-perintahnya Allah Ta'ala. Tante jangan katanya nyocot, masih anaknya dujak nyocot ibu iki kersane pun nanti dia akan merasakan ketika sudah dewasa. Kalau sudah balik jangan pun buat enggak berkewajiban, soalnya pun lepas lari lek pun balik niku lepas dari orang tua. Kewajiban maksudnya ciri-ciri balik laki dan perempuan, anak yang sudah balik laki perempuan ada persamaan ada perbedaan. Nanti kalau jelaskan dengan lari asri niku dimulai dari menstruasi minimal umur 9 tahun hijriah. Kalau ndak head sampai umur 15 tahun baru dihitung balik. Lari jalan sampai dia itu mimpi basah. Jadi ibu kudu cedek nang yugo. Ngompol kali kok ndak pesing. Lah niku berarti lari niku mulai balik punan. Sejak itu syariat aturan syariat berlaku bagi dia. Kalau sampai umur 15 tahun dia ndak pernah mimpi basah, biasanya ndak berakhir lari niku. Sejak umur 15 tahun hijriah itulah dia dianggap mulai balik. Yang ketiga, watsalitsu al-aqlu fala tajibu ala majnunin. Syarat wajibnya salat yang ketiga yaitu dia harus punya akal alias waras. Karena harus punya akal maka orang gila ndak wajib sholat. Nun sewu bahasa kasare wong gendeng sing biasa teng embong masih muda mboten dosa. Sing delok sing dosa. Ana wong gendeng muda sampe delok tuh mancik ayune, cek ganteng ditelok nambean. Sampean sama dengan melihat orang yang waras. Dosa. Walaupun dosa ndak sampai sawat, tetap tuh dosa. Kan orang gila iya, tapi itu orang. Sampean kalau melihat binatang muda mboten napa-napa, delok sapi muda mboten dosa. Sama sate mboten napa-napa, soalnya sapi nggih. Jadi orang gila ini statusnya sama dengan orang yang meninggal dunia. Auratnya didelok, sing delok dosa. Sing buka aurat nggih boten, soalnya orang meninggal atau orang gila. Tapi statusnya sama dengan orang hidup. Orang mati itu auratnya tidak boleh dilihat, yang melihat berdosa. Terus orang gila ini statusnya sama dengan orang meninggal, dalam arti semua kewajiban agama sudah tidak berlaku kecuali gilanya sembuh. Ada orang gila 1 tahun baru waras, maka selama setahun masa gilanya
dia tidak berkewajiban mengkodoi kewajiban agamanya. Sholat tidak usah dikodoi. Sejak dia sembuh dari gilanya, itulah dia berkewajiban kembali melaksanakan perintah-perintah agama. Kan orang gila juga bisa sembuh ya. Tapi lek wis parah mboten biasanya. Kayak di embong-embong niku kan pun parah niku. Suwe benar. Andai kan ada orang gila terus sembuh, maka selama masa gilanya dia tidak usah mengkodoi apa yang menjadi perintah agama. Karena orang gila sama satunya dengan orang yang meninggal dunia, sudah tidak berlaku lagi kewajiban agama. Bedanya orang gila dengan orang yang meninggal, kalau orang gila masih ada kesempatan untuk kembali beribadah, yaitu ketika dia sudah sembuh. Kalau orang yang sudah meninggal dunia, sudah tidak ada lagi, sudah finish. Pun niki syarat wajibnya sholat ada 3 yang kami ulangi. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga punya akal. Nanti pertemuan lagi kita bahas syarat sahnya sholat. Sholat itu bisa sah kalau memenuhi syarat-syarat yang jumlahnya akan kita pelajari insya Allah pada episode yang akan datang. Kok sinetron episode ya. Samangken kalau aturi kalau buka pertanyaan menawi wonten sing pada dirembuk monggo sebelum kita tutup dengan tahlil. Jam pasal kan. Monggo sing badhe ditangetaken. Nggih, monggo Mbak. Niku Pak Ustaz, waingan kalian ngesalakan niku mboten batal ya Bu. Yang membatalkan wudhu itu keluar sesuatu dari 2 jalan, depan kali belakang tok. Di luar niku mboten mau membatalkan wudhu, nangis mboten, umbelen sisi mboten, nesewu coroan mboten, muta pun mboten batal. Sampeyan dahar cukup kamu tok, waing mboten napa-napa. Jadi cuma 2 tok, keluar dari jalan depan kali belakang. Empun niku tok yang membatalkan wudhu. Kalau apa habis maghrib ya, terus kita itu makan. Ternyata sholat isya, mau sholat isya itu apa cukup pakai kumur? Kumur saja, ndak usah wudhu. Lek jenengan nggak ada wudhu jangan nggih. Kan nggak ada wudhu jangan nggih. Lek jenengan badhe wudhu malih sunnah. Jadi nggak ada wudhu, mantul maghrib nggak ada wudhu sampai isya, sampai wudhu malih sunat tuh. Jadi betul apa? Sunat untuk wudhu lagi, tapi walaupun betul wudhu betul apa? Asalkan betul batal. Walaupun mantul ditambal dahar, buko sebarang ngalir, rokokan, tinggal berkumur saja. Ya pokok betul batal. Anu Pak Ustaz, apa kan habis wudhu terusan bersihkan rumah gelas gitu Pak Ustaz di Quran itu anu tak boleh ya, kalau itu lagi. Betul usah. Mas awan dapat bau mbak betul apa? Dapat olahraga betul apa? Asalkan tidak batal. Batal contohnya kroso ngentutnya kroso. Iya betul aku ngentut batal. Betul kaude yang lainnya mahram kulitnya batal. Jadi gelas itu kotor tidak apa-apa. betul masalah. Aktivitas tidak sampai membatalkan wudhu. Kalau menurut Imam Nasawi, imam lainnya Syafi'i, ada Imam Hanafi insyaallah, keluar darah dari anggota tubuh. Contohnya sampean kena lading Pak. Ngojek anu kena lading ya, keluar darah. Niku batal wudhu ya. Imam lain. Tapi kalau Imam Syafi'i mboten. Mboten apa-apa. WC tapi kan kita tidak tahu darah nyamuk itu darahnya siapa. Kecuali kalau tahu nyamuk itu menggigit kita. Kalau darah kita sendiri asalkan sedikit, hukumnya najis tapi makfu. Makfu niku di sepuro. Asalkan sedikit. Kene apa? Selundupan. Seberapa selundupan dah? Selundupan bahasa Indonesia apa? Selundupan. Oh, no. Nggih. Niku kan didik temen.
niku mahfudzah ya. Jadi masuk walaupun tidak dibasuh diserbet tidak betul berapa. Tapi kalau darahnya orang lain najis. Karena darah itu hukumnya najis. Kalau bajunya Pak Ustaz, kena baju bersih piring ya. Terus Nggih. kecipratan airnya itu kan. Airnya kan baju. suci. Air Quran itu suci. Oh, suci. Oke. Kalau najis berarti yang sama makan najis. Kora-kora suci hukumnya, tapi kotor. Tidak semua barang yang kotor najis. Tidak semua barang yang bersih suci. Contoh, lantai kena ompol tuh disepeti bersih benar, masih dikai napa ngultu barang wangi, tapi tidak disuciani, bersih wangi tapi najis. Sing bener ya napa disiram, digambiar dah. Pokok ada aliran air niku cekap pulang. Kalau rumah itu ya apa Pak Ustaz kecil, umpama ada baik, ya anak terus masa mau digambar semua basah semua. Buatan pokoknya ada aliran air. Contoh nggih, di tengah mriki kenging ompol nggih. Ada cilik ompol. Niku ampun serbetipun sampai bersih, sampai hilang rasanya, baunya, warnanya. Mulai rasanya apa carane Bu? Masa ditilik ingatan nggih. Perkiraan mawon nggih. Pokok 3 sifatnya najis itu semuanya hilang. Berarti kan sudah bersih nggih. Tapi ini belum suci. Carane nyucil ya napa? Sampeyan peletaken toya pokok dialiri ngeten tok. Sret. Aliran bekasnya tadi itu namanya air mustakmal. Suci hukumnya. Marotan jeran serbet pun. Pokok sudah pernah dialiri air. Itu pun Pak Ustaz, Nggih. airnya dialirkan cuma di sini tok itu. di tempatnya najis. Iya. Ya. Airnya kan ke sini nantinya airnya itu. Nggih, kudu sampai saya. Oh, gini tok. Sampai saya sudah dialiri. Pokok ada air yang mengalir. Marotan sisa aliran tadi itu musakmal. Musakmal niku hukumnya suci tapi mboten saged damel wudu. Itu kalau kita kena najis di tengah-tengah ruangan, lek pikir kan gampang kari gambior beres ya. Di tengah-tengah contohnya masih luas ya apa, masuk ate wabe di gambior. Ya entek waktune. Jadi sampean pastikan 3 sifatnya najis itu sudah hilang semuanya. Terus usahakan botolnya nyerempet teng litune Pak terus. Diusahakan sing kena najis niku tok. Nanti biar gambiore mboten pati nemen, mboten pati melebar. Pun gambar seret suci pun. Terus telesewani kok sampai sebati malih itu sudah menjadi air mustakmal. Syaratnya pokok kena aliran air. Mboten kena air tapi aliran airnya itu mengalir. Ya apa cara mengalir? Diiliaken tok. Sampai lare alit jaler dereng kelebon nomor 12 kecuali kelebon air susu ibu tambah gampang nih. Tapi jaler gitu. Lare bayi esri mboten. Ya. Amun nggih, jam gasal piunan nggih. Matur muga saged dados ilmu manfaat barokah fid dini wa dunya al-akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.